warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maisara Rabe. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Saya bekerja di SD Negeri 101769 Tembung. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran atau ujian kinerja UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi ibu. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar anak ibu? Dalam keadaan sehat ya nak ya. Sebelah ketua kelas nak, siapkan. Ayo ketua kelas, ayo. Diri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, coba lihat rumahnya. Ada yang tidak hadir hari ini, Nek? Hadir semua? Iya, hadir semua ya. Kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Oke, coba dulu rapikan tempat duduknya, mejanya yang masih berantakan, yang masih merah-merah, coba dirapikan ya. Posisi duduknya dirapikan. Sudah? Sudah rapi? Oke, sudah rapi. Nah, kita menyanyikan lagu nasional dulu nah ya, lagu wajib nasional. Halo,
pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, ayo cinta. Tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Enak ya Nek? Biar supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Ayo 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, pegang tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Sekali lagi, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar. Ya, bagaimana? Udah semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Iya, udah, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu. Nah, anak Ibu, kita masuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Ya Nak ya. Nah, anak Ibu harapkan setelah nanti kita belajar tentang tema kita ini, Ibu harapkan nantinya anak Ibu semua dapat menganalisis arti dari hak dan kewajiban. Yang kedua, setelah pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu harap Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran kita hari ini, kalian Ibu harapkan peserta didik Ibu yang pertama dapat setelah mengamati gambar pada slide PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan anak Ibu semua nanti dapat menganalisis arti hak dan kewajiban dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar pada slide PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan nanti kalian dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar yang Ibu tampilkan pada slide PPT yang Ibu tampilkan nantinya, anak Ibu harapkan dapat memberikan contoh kegiatan tindakan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, ya, setelah mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan nantinya pada slide PPT, Ibu harapkan kalian nantinya dapat menganalisis arti teknik montase dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan nantinya, Ibu harapkan kalian semua dapat menganalisis teknik membuat montase dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran pada slide PPT yang Ibu tampilkan, Ibu harapkan nanti anak didik Ibu semua dapat membuat montase dari bahan bekas dengan benar. Oke, masuklah kita ke pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Nah, sekarang coba anak Ibu ya perhatikan slide PPT yang Ibu tampilkan di layar PPT Ibu. Lihat, ada 2 gambar. Perhatikan ya Nak ya, ada 2 gambar. Coba perhatikan dulu, diamati. Ayo mengamati katanya. Sudah? Nah, coba pertanyaannya, coba kamu ceritakan apa yang kamu lihat pada gambar. Siapa yang bisa? Coba pada gambar pertama, siapa yang bisa menceritakannya Nak? Apa saja yang kamu lihat pada gambar pertama? Apa saja Nak? Ayo Sabrina. Apa Nak? Iya, sampah. Pintar. Kemudian apa lagi? Coba kamu ceritakan. Sampahnya berada di mana itu Nak? Iya, banyak sampah di sungai. Terus bagaimana? Lingkungannya bersih atau kotor? Kotor. Iya, kotor. Coba ada lagi yang siapa yang bisa
banyak sampah ya di sungai. Kemudian sungainya menjadi kotor. Otomatis udaranya bagaimana? Iya, tidak segar. Iya. Nah, selanjutnya coba gambar yang kedua. Coba perhatikan gambar yang kedua. Siapa yang bisa menceritakannya, Nak? Gambar yang kedua, Regi coba. Regi coba. Regi, bagaimana Regi? Kamu lihat lingkungan pada gambar di nomor 2? Iya, coba ceritakan, Nak. Lingkungannya bersih terus apa lagi? Lingkungan bersih terus? Iya, lingkungannya bersih ya. Lingkungannya bersih. Kata si Regi, kemudian udaranya segar. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Regi. Iya, pintar anak ibu ya. Nah, dari gambar yang pertama tadi sudah kalian katakan bahwa lingkungan pada gambar yang pertama itu menunjukkan lingkungan yang kotor, ya Nak ya, lingkungan yang kotor. Banyak terdapat sampah di sungai, ya, banyak terdapat sampah di sungai. Kemudian sungainya pun jadi ikut kotor ya, hitam. Kemudian pada gambar yang kedua tadi kalian sebutkan lingkungannya bersih, ya. Nah, kalau pada gambar yang pertama lingkungannya seperti itu menunjukkan bahwa bagaimana orang warga yang di sekitarnya peduli tidak, melaksanakan kewajibannya tidak terhadap lingkungannya. Tidak. Iya, tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, bagaimana warga di lingkungan gambar yang kedua melaksanakan kewajibannya atau tidak? Iya, melaksanakan kewajibannya, ya. Dengan apa mereka melaksanakan kewajibannya? Dengan apa? Iya, coba akhir. Rapi, coba rapi. Dengan cara apa? Iya, dengan cara membersihkan lingkungannya. Iya, pintar. Tepuk tangan buat kawannya. Ya, pintar semua. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, tadi sudah kalian katakan bahwa gambar yang pertama warga di sekitar situ tidak melaksanakan kewajibannya. Pada gambar yang kedua menunjukkan bahwa gambar lingkungan atau warga di situ, ya, warga di sekitar sekolah tersebut melaksanakan kewajibannya. Nah, angkat tangan, Nak. Siapa yang tahu apa itu pengertian kewajiban? Angkat tangan dulu. Ayo kamu akhir. Iya, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Coba siapa lagi? Iya, Sabrina. Segala sesuatu yang harus kita terima. Di kewajiban segala sesuatu yang harus kita Kerjakan. iya, yang harus kita kerjakan. Pinter anak yang terakhir, pinter anak Sabrina. Coba Rafi, apa itu Nak kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, segala sesuatu yang harus kita benar yang dikatakan temannya. Iya, tepuk tangan dulu buat kawan-kawannya. Oke, pinter semua anak ibu ya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada kewajiban pasti itu ada hak. Ya, apa itu yang dimaksud dengan hak? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Ayo, Rafif. Hak adalah segala sesuatu yang kita harus terima. Iya, segala sesuatu yang harus kita terima. Coba kamu si Regi dulu, Regi. Coba kamu Sabrina. Segala sesuatu yang harus kita terima. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Iya, pintar anak ibu Sabrina. Tepuk tangan buat kawannya. Iya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, anak ibu, antara kewajiban dan hak itu harus bagaimana? Hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, jangan ada yang berat
Disuruh tadi kalian menghirup nafas. Nah, itu menunjukkan bahwa lingkungan sekitar kita bagaimana? Segar. Berarti bagaimana warga di sekitar sekolahnya? Melaksanakan kewajibannya atau tidak? Melaksanakan kewajibannya. Pintar anak ibu. Nah, ayo kita baca sama-sama. Hak adalah iya, kewajiban adalah, coba baca sama-sama. Kewajiban adalah, ayo sama-sama. Iya, coba lagi bawahnya. Iya, itu dia pengertiannya ya, Nay. Hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, kita semua itu punya yang namanya hak. Sudah diberikan hak. Hak apa? Semenjak dalam kandungan, hak apa, Nak? Hak mendapat kasih sayang. Ya pintar, hak mendapat kasih sayang. Ya pintar ya, Nak ya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum menuntut yang namanya hak. Itu dia. Oke? Nah, sekarang coba kita baca agar lebih pemahaman kalian lebih mengerti lagi tentang hak dan kewajiban. Ayo coba Sabrina baca ke depan sini. Sini Nak. Baca yang kuat ya, yang lain disimak. Yang lain disimak, nanti ada pertanyaan. Coba paragraf ke-1. Suatu hari Lili dan teman-teman bermain di taman. Mereka senang bermain di taman karena udara sejuk. Banyak pohon rindang di sana. Lingkungan taman juga bersih dan terawat. Akan tetapi sore itu saat mereka sedang bermain, mereka merasakan tidak nyaman. Udara yang biasanya sejuk tercemar oleh bau busuk. Selain itu banyak nyamuk dan menggigit mereka saat sedang bermain. Iya, dulu. Coba lanjut. Sini si Raffi. Ayo sini Raffi. Rifki sini Rifki. Paragraf yang kedua. Ayo sini Nak. Paragraf yang kedua. Lili pun mengajak teman-temannya untuk mencari sumber bau busuk. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan sumber bau yang berasal dari selokan yang penuh sampah. Selokan itu terlihat sudah lama tidak dibersihkan. Banyak sampah yang menyumbat selokan. Diperhatikan ya, diperhatikan kawannya. Nanti ada pertanyaan. Selokan yang mengenang menjadi sarang nyamuk. Oke, dulu. Coba sini lanjut si Regi naik sini maju. Paragraf yang ketiga. Baca yang kuat ya Regi. Awas kabelnya Nak. Mereka khawatir bau busuk itu tercium hingga ke permukaan warga sekolah yang bergerak juga dapat menjadi sarang nyamuk. Jika hal ini dibiarkan agar menimbulkan penyakit demam berdarah, selokan yang tersumbat juga dapat menyebabkan air meluap saat musim hujan. Jika akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil hal tersebut para pihak karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama kedua RT. Ingin melihat tempat yang mereka maksud, mereka pun mengantar kedua RT selain melihat keadaan selokan yang
Lili dan teman-teman bangga sudah terlibat langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sudah selesai dibaca temannya. Nah, tadi pada wacana ya sudah selesai kalian dengarkan ya kan? Temannya tadi sudah membaca, kalian sudah mendengarkan. Nah, di situ terdapat masalah. Ya, apa masalah yang diceritakan pada wacana nak? Ya, mereka melaksanakan kewajibannya atau tidak? Tidak. Iya. Kenapa tidak kalian bilang? Apa alasannya? Coba angkat tangan. Apa alasannya? Apa alasannya nak? Menjadi sarana. Iya, selokannya Menjadi kotor. Iya, selokannya kotor, kemudian menjadi sarang nyamuk. Pintar, berarti dia memperhatikan. Yang lainnya bagaimana? Ya, pintar. Coba tepuk tangan buat kawannya. Iya. Nah, kemudian setelah teman-temannya mencium apa nak? Bau Iya, mencium bau tidak sedap. Mereka melaksanakan kewajibannya. Apa yang dilakukan mereka? mencari bau tidak sedap. Iya, mencari bau tidak sedap tersebut. Terus setelah mencari bau yang tidak sedap, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Apa nak? Mencari bau. Iya, selesai mencari bau busuk, kemudian apa yang mereka lakukan? Melakukan kerja Bakti. Iya, melakukan kerja bakti, membersihkan. Iya, membersihkan selokan tersebut. Ya, mereka melakukan kerja bakti membersihkan selokan tersebut. Berarti setelah itu mereka melaksanakan kewajibannya ya karena membersihkan selokan. Oke. Nah, bagaimana anak ibu? Sudah mengerti? Sudah paham? Bagaimana? Cerita. Dapat cerita aja tuh. Bagaimana anak ibu udah ngerti? Mana suaranya? Bagaimana anak ibu sudah ngerti? Sudah mengerti. Jangan cerita ya nak ya. Di sini ujian, bukan main-main. Kan udah ibu bilang dari kemarin ujian, tolong suaranya jangan cerita. 1 jam aja ibu bilang kan. Kebiasaan tadi kelas. Tarik jilbab, apa itu kayak gitu? Udah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan LKPD ya nak ya. Nih, bagikan dulu LKPD-nya. Udah? Nah, lihat LKPD yang kalian kerjakan itu. Ini dia, yang ini. Coba ada petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di situ petunjuknya, tuliskanlah hak dan kewajiban yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di tempat pada gambar tersebut. Nah, nomor 1, ketika kamu gambar apa nomor 1 nak? Pantai. Iya, gambar pantai. Nomor 2, Gambar kereta api. stasiun. Gambar yang ketiga, taman bermain. Gambar yang keempat, masjid. Ya. Nah, petunjuknya tuliskan hak dan kewajiban yang kamu lakukan ketika kamu berada di tempat pada gambar tersebut. Ketika kamu berada di pantai, berada di stasiun, berada di taman, berada di masjid, apa hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan? Kerjakan di LKPD yang sudah ibu bagikan. Ibu beri waktu selama 7 menit. Ayo kerjakan nak. Kerjakan secara mandiri ya nak ya, jangan ribut. Yang ini. Kan udah ada itu gambarnya.
Cepat kerjakan selama 7 menit. Jangan nyontek-nyontekan ya, Mak ya. Jangan contek-contekan. Kerjakan selama 7 menit. Ini Bu. Nah, kerjakan, jangan contek-contekan ya. Nah, contek-contekan, Ibu beri waktu selama 7 menit. Selesai nanti, suruh satu-satu ke dibacakannya hasilnya. Betul kan? Contek-contekan. Banyak libur Pak. Ampun aja ini. Tempat. Nah, sekarang Ibu tunjuk. Ya. Sudah selesai kan? Coba Ibu tunjuk, bacakan dulu untuk nomor 1. Nomor 1 si Rezi. Ayo nomor 1 Rezi, bacakan Rezi. Apa yang kamu tulis nak? Menikmati keindahan laut. Berdiri nak, berdiri. Menikmati keindahan laut. Itu apa nak? Hak atau kewajiban menikmati keindahan laut? Ha. Iya, haknya. Terus apa lagi? Hak yang kamu buat?
kewajibannya? Kewajiban terhadap laut tersebut? Tidak membuang sampah ke laut. Ya. Demi menjaga kebersihan laut. Ya, terus? Membatasi sampah hewan laut. Iya, pinter, benar. Benar ya nak ya, udah bagus jawabannya. Nah, Sabrina, ayo Sabrina. Nomor 2 nak. Ketika kamu berada di stasiun, apa hak dulu? Hak yang kamu lakukan di stasiun? Satu, menggunakan fasilitas di stasiun seperti toilet. Ayo, coba nomor 2 Sabrina, bacakan apa hak yang kamu buat nak? Satu, menggunakan fasilitas di stasiun seperti toilet dan tempat duduk. Terus? Dua, membeli tiket kereta api. Iya, terus? Udah? Menjaga Itu udah haknya ya kan? Kemudian apa kewajiban yang Sabrina buat? Coba apa? Baca Sabrina, kewajibannya di stasiun. Satu, menjaga dan tidak merusak fasilitas di stasiun. Iya, pinter. Yang terus ada lagi? Dan tempat duduk. Dua, mengantri tertib dengan tertib saat membeli tiket. Iya, pinter. Udah bagus jawabannya ya. Nah, kemudian ya, ketika berada di taman bermain. Coba siapa yang bisa? Kamu Bang, Rifki, nomor 3. Dua, tidak merusak permainan yang disediakan. Iya, pinter, bagus ya. 100 buat anak ibu. Nah, kemudian nomor 4, ketika kamu berada di tempat ibadah, contohnya masjid, lingkungan sekolah kita, ataupun lingkungan taman, ya. Kemudian laut, ya, laut. Kemudian masjid. Nah, itu bisa kita buat suatu karya, ya. Bisa kita buat suatu karya, ya. Misalkan kita ambil, kita tentukan terlebih dahulu apa namanya temanya, apa karya montase yang ingin kita buat, ya. Kita tentukan temanya. Misalkan kita ingin membuat tema lingkungan sekolah, ya. Kita ambil, kita foto lingkungan sekolah kita, atau kita cari di majalah-majalah, ya, gambar-gambar tentang lingkungan sekolah. Nah, kemudian gambar-gambar tersebut kita potong-potong, kita gunting-gunting, kita gunting-gunting, kemudian baru kita tempelkan. Setelah karyanya karya montase, ya, kita bisa buat yang namanya karya montase, ya. Nah, siapa itu tahu apa itu karya montase? Nah, angkat tangan. Siapa yang tahu itu apa karya montase? Siapa yang tahu itu apa karya montase? Apa Sabrina? Karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya, karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya, pintar. Berarti dia nyimak tadi apa penjelasan ibu ya. Karya seni yang bisa dibuat dari potongan-potongan kertas. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan dan simak video pembelajaran yang ibu tampilkan pada slide PPT ibu ya. Diperhatikan. Pembelajaran yang ibu tampilkan di slide PPT ibu. Sudah ngerti? Iya. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat di slide PPT ibu. Ya, coba kita baca sama-sama. Montase itu apa? Ayo sama-sama. Montase adalah, ayo sama-sama kita baca. Montase adalah seni yang dilakukan dari menggabungkan beberapa gambar yang ada dari potongan gambar dari berbagai sumber seperti majalah, koran, buku-buku yang sudah tidak terpakai sehingga menghasilkan gambar baru. Cara membuat karya montase. Tentukan tema. Satu, tentukan tema. Yang kedua, Carilah gambar-gambar yang sesuai dengan tema. Gambar dapat diperoleh dari majalah, koran, buku bekas, dan lain-lainnya. Tiga, guntinglah gambar. Keratlah potongan gambar pada kertas sesuai tema dengan menggunakan lem. iya itu dia pengertian dari montase ya. Karya seni rupa yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar dari berbagai sumber, majalah, koran, buku-buku bekas.
kemudian digabungkan, ditempel atau dilem pada suatu bidang datar atau kertas sehingga membentuk gambar baru. Itu dia pengertian dari montase. Nah, montase ini ya, montase ini dapat kita lakukan teknik membuatnya, yaitu yang pertama, tentukan dulu temanya. Apa tema yang mau kita buat ke dalam, kita tuangkan ke dalam karya montase kita. Misalkan gambar lingkungan, carilah gambar-gambar lingkungan di majalah. Kemudian kalau misalkan mau gambar pemandangan, cari gambar-gambar pemandangan dari berbagai sumber tadi, majalah, koran, buku-buku bekas, dan lain sebagainya. Itu dia nak ya. Nah sekarang coba ibu bagi kelompoknya tadi. Ada kelompoknya kan? Nih kelompok melati, kelompok anggrek, dan kelompok mawar. Udah ibu dibawa perlengkapan untuk mengerjakan montasenya nak? Nah sekarang udah paham kan? Tanpa dulu apa teknik montase? Sudah. Nah kalau sudah, kita mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya. Nah, situ ada petunjuk mengerjakannya. Buatlah karya montase yang bertema keindahan lingkungan. Ikuti langkah-langkah berikut. Udah dibawa semua apanya? Alatnya? Coba mana yang dibawa? Lem mana? Tunjuk lemnya. Udah dibawa lem? Gunting? Udah dibawa nah? Iya. Kemudian gambar-gambar bekas apanya? Gambar-gambar yang mau ditempel? Udah dibawa? Udah, iya, udah dibawa semua. Oke, tunggu. Nah, oke, sekarang cobalah kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya, Nak ya. Kerjakan apa namanya secara berkelompok. Kerjasama. Ya, pertama ada yang menggunting, kemudian ada yang menempel. Ayo coba kerjakan. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Nah, coba kalian kerjakan. Gunting, ada yang tugasnya menggunting, ada yang tugasnya melem. Dan berdiri, enggak. Gunting aja nggak apa-apa. Kerjasama ya nak ya. Diskusi kelompok itu namanya kerjasama. Ya kerjasama. Yang rapi ya, nempelnya ya nak ya, yang rapi nempelnya, yang rapi. Pas dia nanti untuk hiasannya boleh kamu tambahin, warna-warna. Iya pinter. Nanti boleh ditambahin mataharinya nanti atau burungnya, awan-awannya ya nak ya. Kalau sudah selesai ditempel, biar lebih cantik ya sayang. Nah, oke pinter. Oke pinter. Jangan dulu. Iya ya. Ini
Rapi ya, Nak, ya. Mulainya rapi. Mulainya yang rapi ya. Biar cantik nanti. Kerjasama dia, kerjasama. Digunting dulu katanya tadi. Belakangnya. Bu, ini dibuatnya lebih. Udah? Udah duduk. Bagaimana, udah selesai Nak Ibu? Udah? Sudah selesai? Iya, bagus ya. Sudah selesai? Ya, kalau udah selesai, oke. Jangan ada lagi yang ngerjakan, stop. Buka yang udah jadi tadi. Buka yang udah jadi. Ketawa nak, jangan ketawa. Udah langsung tempel aja, tempel saja. Tempelkan aja. Biar cantik, bagus susunannya di atas dulu. Oke, udah siap kan Nak? Selesai? Sudah kan? Iya, betul. Udah selesai. Udah bagus-bagus ya. Kelompok apa, Anggrek? Udah selesai? Iya, pinter. Kelompok Anggrek udah selesai. Mawar, bagaimana Mawar? Kelompok Mawar, bagaimana? Mawar udah selesai Mawar? Kelompok Mawar? Udah, iya udah. Oke. Nah, secara berkelompok, bacakan ya namanya tema apa yang kalian ambil. Yang pertama itu suruh ke depan, kelompok melati. Ayo semua kelompok melati maju ke depan. Nah. Semua. Ayo, kamu Kak. Jangan ketawa. Ayo, bacakan Nak. Kami dari kelompok melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema montase kami judulnya Desaku. Ya. Alat dan bahan kami digunakan potongan kertas dari buku bekas dan majalah. Alat dan bahan kami gunakan potongan kertas dari buku bekas. Terus apa lagi Nak? Gunting, lem, kelir. Iya. Terus? Iya, oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat kelompok melati. Iya, udah cantik ya Nak? Udah cantik dia gambar montasenya. Silakan dulu. Oke, untuk kelompok Anggrek. Perlihatkan sama teman-temannya hasil diskusi kalian. Hasil tempelan montase kalian. Ayo coba. Berdiri tegak, jangan ke situ Nak, dekat wayar nih. Ayo. Kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema montase kami kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Ya, terus kalau dan bahannya apa? Alat dan bahannya yang kami gunakan gunting, potongan kertas dari buku bekas, lem, kertas berwarna clear. Ya. Nah, lihat ini hasil montase dari teman
berdasarkan hasil diskusi kami, satu tema yang kami ambil taman bermain. Dua, alat dan bahan yang kami gunakan potongan kertas dari buku bekas, gunting, lem, kelir, kertas berwarna berwarna. Ayo buka yang dua. Oke, nah, baik anak ibu, semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karya montasenya sudah bagus ya nak ya, sudah bagus, pintar semua, guntingannya rapi, kemudiannya cara menempelnya pun rapi ya nak ya, tidak nampak seperti gambar tempelan ya kan. Nih lihat contohnya macam kelompok seperti kelompok pertama, kelompok melati. Ya, cantik dia, tidak tampak seperti tempelan dari buku-buku bekas, ya nak ya? Iya, bagus-bagus anak ibu, 100. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pintar anak ibu. Nah, anak ibu, selesai pembelajaran kita hari ini, kita buat kesimpulan, ya anak ya? Coba kita buat kesimpulan. Nah, selanjutnya sudah paham kan tentang teknik montase? Sudah. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, ya kan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas evaluasi ya nak ya. Selesai dikerjakan, kita kumpul. Ibu bagikan apanya, evaluasinya, soal evaluasinya kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Coba kerjakan. Dah, ayo kerjakan evaluasinya nak. Ya, buat namanya. Ada di situ petunjuk menulis namanya, kemudian nomor absennya. Nomor absennya kosongkan aja. Udah, kerjakan. Kerjakan evaluasinya, kerja sendiri nak. Letakkan di atas meja, jangan seperti itu. Letakkan di atas meja cara mengerjakannya, yang bagus. Bu, ininya bu. Yang bagus. Diseru. Silang kan? Iya, disilang. Silang aja. Ayo kerjakan. Soal evaluasinya. Kerjakan sendiri ya, jangan ribut. Jangan contek-contekan. Sembarangan di lingkungan sekitar taman. Mereka selalu Kasih waktu selama 5 menit. Mereka juga senang mengadakan kerja bakti bersih lingkungan di sekitar taman. Hal ini mereka lakukan selalu menikmati taman yang bersih, termasuk kegiatan adalah dua. Contoh sikap peduli terhadap ibu berada di sekolah
Oke, kumpul. Oke, lihat dulu jawaban kalian ya. Nah, sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita hari ini? Mulai dari awal tadi. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Siapa yang bisa menyimpulkannya tadi pembelajaran kita hari ini? Ayo kamu, Pak. Rifki. Maka adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Iya. Terus apa lagi, Nak? Kita belajar tentang Adalah iya. segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Terus apa lagi pelajaran montase? Montase coba. Karya seni yang dibuat dari potongan kertas. Iya. Coba Sabrina dulu. Simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini, Sabrina. Aku juga harus tipu. Maka adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Iya. Terus kewajiban apa, Nak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya. Terus Tase karya seni yang dibuat dari potongan kertas. udah nggak usah masalah kalian ini aja pun berantem. Oke, iya benar ya. Kesimpulan kita hari ini yaitu hak adalah segala sesuatu yang kita terima sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita terima setelah menjalankan kebalik. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima sejak dalam kandungan. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum menuntut hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Ya, montase tadi apa tadi montase? Iya, karya seni yang dibuat dari potongan kertas yang diambil dari berbagai sumber. Apa nih sumbernya? Apa sumber-sumbernya yang diambil dari bisa jadi dari majalah, terus apa lagi? Iya, koran, apa lagi? Iya, buku-buku bekas, majalah, koran, buku bekas. Nah, itu dia ya kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah sudah pembelajaran kita hari ini, ya Nak ya, tugas kalian di rumah. Tugas kalian di rumah kerjakan halaman 42. Ya Nak ya, ada di situ pilihan berganda 1 sampai 10. Nah, kemudian kalian baca. Ya, kita tadi sudah belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, lanjut ya Nak ya pembelajarannya. Kalian buka buku kalian di tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-3. Ya Nak ya. Besok ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa, ada pertanyaan atau ada yang tidak kalian mengerti dari apa yang kalian baca di tema selanjutnya, ya di pembelajaran selanjutnya, tanyakan sama ibu, ya tanya sama ibu. Oke, cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ibu sudahi dengan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Coba pimpin dulu doanya Nak. Sebelum pulang kita pimpin dulu doanya. Siapkan dulu, ayo siapkan. Siapkan. Udah, nggak usah dibahas lagi. Ayo siapkan akhir. Ayo berdiri semua, berdiri. Coba simpan dulu bukunya dulu. Semua Bapak simpan dulu bukunya. Simpan dulu bukunya semua. Biar cantik, biar duduk bukunya tuh. Oke anak ibu, jangan ada suara lagi. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah rapi semua ya, mejanya sudah rapi. Ayo coba ketua kelasnya siapkan Nak. Diri. Berdiri. Risalah.
pengadilan. Doa selesai. Bu ya, ulangnya rapi ya Nak ya. Biar nampak dari sini. Ayo Pak. Ini aja. Terima kasih. Jangan lupa kita ya Nak ya.